Topik bahasan kali ini adalah tentang pertidaksamaan eksponen. Jadi pada saat kita ingin belajar tentang pertidaksamaan eksponen ini, terlebih dahulu sebaiknya melihat penjelasan tentang persamaan eksponen, karena persamaan eksponen yang terdiri atas 7 bentuk ini memberikan dasar untuk penyelesaian daripada pertidaksamaan eksponen. Jadi akan sangat membantu jika melihat atau memahami yang persamaan eksponen terlebih dahulu, sehingga yang pertidaksamaan eksponen ini akan menjadi sesuatu yang mudah. Nah, pertidaksamaan eksponen ini itu cara penyelesaiannya dia terdiri atas 2 bilangan pokok. Jadi dia ada 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk yang bilangan pokoknya lebih dari 1 dan bilangan pokoknya antara 0 sampai 1, karena cara penyelesaiannya akan sama sekali berbeda. Jadi kalau kita punya pertidaksamaan yang dia itu bilangan pokoknya lebih dari 1, maka pada saat bilangan pokoknya itu kayak kita hilangkan gitu, tanda lebih besar atau lebih kecilnya itu sama sekali nggak berubah. Jadi kita punya ini. Nah, sementara kalau dia bilangan pokoknya lebih dari bilangan pokoknya itu antara 0 sampai 1, pada saat bilangan pokoknya ini kita hilangkan, maka tandanya ini itu akan berubah menjadi itu. Contohnya gini. Misalnya saya punya contoh yang simple, 2 pangkat X plus 1 lebih besar daripada 2 pangkat minus 3. Jadi pada saat kita mau menyelesaikan, pada saat bilangan pokoknya itu sudah sama, berarti kita tinggal menuliskan pangkatnya saja, dan kemudian kita tinggal selesaiin berapa hasilnya. Nah, sementara kalau untuk soal yang ini, misalnya kita punya bilangan pokok, katakanlah saya tulis bilangan pokok yang agak berbeda, tapi bilangan pokoknya itu antara 0 sampai 1, jadi seperan, sepertiga, seperlima, 5/7, yang penting bilangan pokoknya itu kurang dari 1, antara 0 sampai 1. Misalnya 3 pangkat 2 lebih besar juga, katakanlah sepertiga pangkat X kuadrat minus X. Jadi di sini pada saat sepertiganya itu sudah sama dan kita mau berencana hilangkan, maka tandanya itu berubah. Kalau di sini itu ada sama dengannya, maka ya di sini ikut sama dengannya. Tapi tandanya berubah, tandanya kebalik. Jadi kurang lebih kira-kira seperti itu ya. Jadi ini contohnya. Saya ambil contoh yang mungkin agak lebih sulit sedikit daripada yang tadi, tetapi dia masih terkait dengan soal-soal yang di persamaan eksponen yang ada 7 bentuk. Jadi di sini saya punya 2 pangkat 2X dikurangi dengan 2 pangkat X plus 1 lebih besar daripada 8. Nah, ini termasuk bentuk yang ketujuh ya. Jadi kalau misalkan kita tulis, kita bisa tulisin 2 pangkat X-nya itu dipangkatin 2, yang ini itu dipisah, 2 pangkat X, 2 pangkat 1 lebih besar daripada 8. Dan kita selesaikan terlebih dahulu, dibikin permisalan, 2 pangkat X sama dengan P. Jadi kita bisa ubah menjadi pertidaksamaan dalam variabel P lebih besar daripada 8. Kita selesaiin terlebih dahulu. P kuadrat minus 2P dikurangi sama 8 lebih besar daripada 0. Selesaiin difaktorin kalau bisa. Kalau nggak bisa ya berarti pakai rumus ABC. Jadi nggak terbatas, hanya di pemfaktoran saja. P-nya ketemu. Kalau kita mau menyelesaikan pertidaksamaan eksponen ini, berarti kita harus tahu juga tentang cara penyelesaian pertidaksamaan yang lain ya. Pertidaksamaan kan ada 6, yaitu adalah pertidaksamaan linier, ada pertidaksamaan kuadrat. Jadi dia ada basicnya dari sini. Pertidaksamaan pecahan, terus kemudian ada pertidaksamaan akar atau pertidaksamaan irasional, terus kemudian ada pertidaksamaan akar dan pertidaksamaan mutlak. Pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan irasional, pertidaksamaan polinomial yang pangkatnya lebih dari 2, terus kemudian ada pertidaksamaan mutlak. Tapi dalam hal ini pada saat kita belajar untuk yang pertidaksamaan eksponen, pertidaksamaan mutlak tuh nggak banyak. Jadi mungkin ini adalah cukup untuk dasarnya. Jadi di sini kita cari tahu dulu, ini adalah pertidaksamaan kuadrat tipenya. Jadi kita harus bikin garis bilangan karena di sini tuh nggak ada sama dengannya. Ini kan nggak ada sama dengan
di situ, di tanda lebih besar atau lebih kecil. Berarti kita bikin pakai tandanya itu terbuka. Ini nilainya masih P ya, P sama dengan min 2 dan P sama dengan 4. Kita cek untuk nilai P sama dengan 0 ke persamaan, yaitu ke persamaan P min 4 dan P plus 2 dimasukin ke bagian depan, 0-nya dimasukin ke sini, hasilnya adalah minus, 0-nya dimasukin ke P plus 2 di sini, hasilnya plus, berarti hasil akhir adalah minus di posisi P sama dengan 0. Jadi di sini minus karena di sini itu pangkatnya pangkat ganjil, berarti tandanya selang-seling. Di plus tujuannya minta yang plus itu. Nah, sekarang kita tulisin hasilnya di sebelah sini. Berarti hasilnya adalah P lebih kecil daripada min 2 atau P-nya lebih besar daripada 4. Karena P tadi kan sudah dimisalin jadi 2 pangkat X ya, berarti kita harus balikin lagi. 2 pangkat X kurang daripada min 2, berarti dalam hal ini X-nya adalah himpunan kosong. Karena 2 pangkat berapapun itu nggak pernah minus. Kemudian yang satunya P-nya diganti juga, terus kemudian 4-nya diganti juga, dan ini akan lari ke bentuk yang pertama, A pangkat fungsi sama A pangkat angka. Jadi kalau misalkan dia bilangan pokoknya itu lebih dari 1, maka tadi kan saya udah sebutin tandanya nggak berubah ya. Nah ini kalau misalkan di atau, berarti hasilnya adalah X lebih besar daripada 2 juga. Cara penulisannya adalah himpunan penyelesaian X sedemikian hingga X-nya lebih besar daripada 2. Kalau kita mau tulisin lengkap, nulisnya adalah X elemen real. Nah itu jawabannya. Saya kasih satu contoh soal lagi, contoh 2. Mungkin tipenya agak berbeda, bentuknya seperti ini. Akar daripada 2, akar, ya ini kelihatannya panjang tapi sebenarnya ini nggak terlalu susah. Akar 2 pangkat X plus 1. X plus 1 lebih besar daripada 16 dipangkatin dengan X per 8. Jadi sebenarnya pada saat yang tadi ya terserah kita ya, kita mau bikin bilangan pokoknya itu bilangan pokok lebih besar dari 1 atau antara 0 sampai 1. Maksudnya seperti ini. Ini tadi kan kita bisa selesaiin. Nah kalau misalkan kita punya soal yang katakanlah seperti ini dan kita mau selesaiin, ini ada 2 cara penyelesaiannya. Misalkan yang satunya ini. Yang ini saya pakai bilangan pokok antara 0 sampai 1 dan kita mau selesai ini X kuadrat minus X minus 2. Misalnya kita mau selesaiin X minus 2 X ditambah sama 1, berarti hasilnya adalah X sama dengan 2 X sama dengan min 1. Bikin garis bilangan, ada sama dengannya berarti dia tertutup. Terus kemudian kita cek untuk X sama dengan 0, cek ke sini, berarti hasilnya adalah minus. Di sini berarti minus, ini plus, mintanya adalah lebih besar daripada 0. Berarti yang ini dan yang ini. Nah sekarang soal yang sama, saya selesaiin pakai bilangan pokok yang dia itu lebih dari 1. Jadi ini saya tulis dulu soalnya, sepertiga pangkat 2 lebih besar daripada sepertiga pangkat X kuadrat minus X. Nah di sini saya mau bikin jadi 3 pangkat min 1, berarti di sini min 2 dong. Lebih besar, ini 3 pangkat min 1 juga, berarti minus X kuadrat ditambah sama X. Nah kalau kita pakai bilangan pokok yang dia itu lebih dari 1, tandanya nggak berubah kan, min X kuadrat plus X. Nah sekarang kalau misalkan kita pindahkan ke sebelah kiri semua, hasilnya kayak gini. Ini sama ini kan sama, ya kan? Jadi kalau misalkan dia sama, ya berarti hasilnya sama dong, gitu. Jadi maksudnya kita mau selesaiin pakai bilangan pokok lebih dari 1 atau kurang dari 1 atau antara 0 sampai 1, ya hasilnya akan sama. Oke, yang ini saya mau selesaiin pakai bilangan pokok lebih dari 1 aja. Jadi saya kerjain mulai dari paling dalam, 2 yang di sini saya biarin, ini juga saya biarin.
Terus kemudian yang paling luar ini diganti jadi X plus 1 per 2. Terus kemudian digabung sama ini. Ini diubah jadi 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 itu adalah 16. Yang di sebelah kanan itu berarti dia akan jadi 2 pangkat X per 2. Dan ini udah sederhana. Yang di sebelah kiri disederhanain pelan-pelan. Kalau misalkan bingung, 2-nya ini biarin. Terus kemudian yang ini gabung jadi 1. Berarti kita akan mendapatkan X ditambah 3 dibagi 2. Kemudian disederhanakan kembali. 2 yang paling luar biarin. 2 yang ini jadi X plus 3 per 4 karena dia dibagi sama 2 di sini. Lebih besar daripada 2 pangkat X per 2. Yang di sebelah kanan nggak bisa disederhanain lagi. Yang di sebelah kiri berarti akan muncul X tambah 7 per 4. Lebih besar daripada 2 pangkat X per 2. Terus kemudian sederhanain kembali 2 pangkat X tambah 7 per 8. Lebih besar 2 pangkat X per 2. Nah kemudian udah siap untuk dikerjakan berikutnya. Karena dia bilangan pokoknya sudah sama dan bilangan pokoknya itu lebih besar dari 1, ya kita tinggal ilangin. Tapi tandanya nggak berubah ya, tetap lebih besar dari X per 2. Nah karena ini penyebutnya itu adalah angka, kita boleh kaliin dengan angka agar supaya dia nggak dalam bentuk pecahan. Jadi kalau misalkan kita kali sama 8, hasilnya adalah seperti ini. X-nya dikumpulin jadi 1 karena ini akan muncul pertidaksamaan linear 3X. Jadi X-nya itu kurang dari 7 per 3. Ini jawabannya. Cara penulisannya adalah himpunan penyelesaian X demikian hingga X-nya kurang dari 7 per 3. Coba lihat moncongnya ini kan dia kan hadap ke 7 per 3. Ya ini kan saya kan nggak ngubah sama sekali, cuma ngubah arah X-nya aja. Nulisnya kayak seperti ini. X demikian hingga X kurang dari 7 per 3, X elemen bilangan real. Itu adalah penjelasan untuk pertidaksamaan eksponen. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.